service-nya. Oke, jadi apa sih maksud dari pekerjaan ini ya? Jadi tanah dasar itu letaknya di paling bawah ya. Jadi pastilah tanah dasarnya sebagai lantai kerja ya untuk pekerjaan struktur yang ada di atasnya. Nah, di mana pada saat pekerjaan tanah dasar ini ya harus kita perhatikan beberapa aspek. Yang pertama, yang pasti daya dukung tanah ya. Di sini daya dukung tanah dasar itu harus optimal ya. Jadi supaya konstruksi perkerasan kita bisa menerima beban yang lewat di atasnya. Nah, kemudian geometrik jalan ya, ini berkaitan dengan bagaimana desain geometrik jalan kita. Kemudian dari sisi lingkungannya ya. Bagaimana kan tanah dasar itu kerjaan pertama adalah kita buat jalan yang baru, misalkan buat jalan yang baru tanah lahannya awalnya apa tanah apa hutan, berarti kan kita harus ada clearing grabbingnya. Nah, jadi di sini harus tetap mempertahankan bagaimana tanah air alaminya dan juga flora atau faunanya. Jadi pembangunan jalan ini tidak akan merusak lingkungan. Nah, sekarang apa saja tahapan dalam pekerjaan subgrade? Kira-kira yang pertama apa? Anggaplah saat ini kita akan membangun suatu jalan yang lokasinya misalkan ada pohon-pohonnya ataupun ada sedikit-sedikit bangunan atau seperti itu. Kira-kira apa yang pertama kali harus kita lakukan? Pembersihan lahan. Jadi kita harus mulai dari tahapan clearing and grabbing ya. Jadi pertama kita pembersihan ya dan juga pembongkaran. Jadi apa saja yang ada di lokasi itu kita bersihkan, kemudian apa yang bisa dibongkar itu dibongkar ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah earth shaping. Jadi di sini adalah kita pembentukan badan jalannya. Yang mulai masuk ke pembentukan badan jalan. Nah, di sini nanti kalau kita masuk di kuliah geometrik jalan ya, di pembagian fase itu atau di potongan melintang kan itu kelihatan ya kelandaian jalan atau elevasi jalannya. Nah, jadi di sini sama seperti di earth shaping ini. Jadi kita mulai pembentukan jalan. Apakah tanah dasar itu ada di tanah asli ya, ataukah butuh galian, ataukah butuh timbunan ya, tergantung dari desain kita dan juga kondisi jalannya, kondisi tanahnya. Nah, jadi dari shaping ini ada kaitannya dengan galian dan juga timbunan. Kemudian bearing capacity provision, jadi penyiapan daya dukung tanahnya. Ini nanti kaitannya kembali ke spesifikasinya, bagaimana kondisi kepadatannya seperti apa, kadar airnya ya, pemadatannya seperti apa, itu masuk di pekerjaan yang ketiga ini. Sekarang kita masuk dulu ke clearing and grabbing ya. Jadi clearing and grabbing itu adalah pembersihan dan juga pencabutan material. Nah, kriterianya adalah keseragaman ya, dan juga harus bebas dari material organik. Jadi seluruh yang tidak dibutuhkan ya, yang kira-kira akan mengganggu jalan ini semuanya harus dibuang. Jadi kita apa yang dibuang, misalkan ada lapisan humus tanah ya, atau struktur lainnya, mana pembersihan tumbuhan, atau juga ada puing-puing yang berada di dalam daerah kerja kita. Nah, untuk pekerjaan clearing and grabbing ini pasti kita membutuhkan alat bantu ya, berupa alat berat, bisa menggunakan bulldozer, ya, ekskavator atau Nah, jadi di sini bulldozer itu akan membantu memotong, ya, membongkar, mendorong dan membongkar lapisan tanah itu keluar dari badan jalan, ya, atau juga ekskavator bisa loading tanah ya, masuk ke dalam dump truck. Kalau dump truck kan itu mengangkut ya
Nah, ini untuk lebih detailnya mengenai alat berat ini nanti saya masukkan di materi yang agak terakhir ya setelah ini ya. Ada materi setelah materi tentang daya dukung tanah dasar tadi. Oke, nah untuk clearing and grabbing ini ada dua. Jadi ada pembersihan ringan dan juga pembersihan berat. Jadi pembersihan dari semak-semak belukar, ya pohon dan tanaman lain, kemudian pengupasan dan pembersihan berat, misalkan ada pohon dan batu-batu yang besar. Nah, untuk pembersihan clearing and grabbing ini ada beberapa metode. Nanti silakan dicari ya bagaimana metode yang digunakan oleh alat berat ini dalam membersihkan bahan-bahan lainnya seperti pohon dan sebagainya ya. Bagaimana cara alat beratnya tadi bekerja untuk membersihkan si pohon tadi atau bangunan-bangunan atau batu-batu besar ya, atau ada rintangan yang ada di daerah lahan kerja kita tadi. Oke, nah, bagaimana prosesnya? Jadi yang pertama kita underbrushing ya. Jadi ada pembabatan pohon yang kurang lebih dari 30 cm diameternya ya. Baru ada cutting kalau kita potong kalau misalkan diameternya tinggi. Lebih dari 30. Kemudian ada tahapan pengumpulan kayu atau material-material yang ada di lokasi kita kumpulkan ya menggunakan alat berat, baru nanti tahapan burning ya, apakah perlu diledakkan material-material tadi atau bisa kita pindahkan. Jadi kita babat dulu atau kita potong, kita kumpulkan, baru nanti kita burning ya atau peledakan. Nah, peledakan ini ada syaratnya ya. Untuk batu, misalkan batu kapan boleh diledakkan? Ya, pertama sebelum melakukan peledakan harus dilakukan coba dengan alat lainnya dulu ya, baru nanti kalau memang tidak bisa pakai hidrolik baru nanti diledakkan. Oke, nah faktor apa yang mempengaruhi clearing dan grabbing tadi? Jadi yang pertama pelebatan pohon. Ya. Jadi faktor-faktor inilah yang akan menentukan bagaimana metode yang akan kita gunakan dalam clearing and grabbing. Ya. Pertama dari kelebatan pohon, ya, dilihat dari jumlah-jumlah pohonnya, ya. Kemudian ukuran pohonnya kira-kira berapa diameter, kemudian kekerasannya, kondisi akarnya, ya rumput-rumput yang ada. Jadi kita bongkar sampai ke bawahnya, ya akar-akar ini jangan sampai nanti kita tinggalkan akarnya di bawah. Ya nanti kita langsung kita padatkan, nah jangan itu. Ya, kemudian ada faktor yang kedua, ada keadaan dan daya dukung tanah. Jadi di sini berapa tebal topsoilnya, ya kemudian tipe atau jenis tanah apa yang ada, bagaimana kondisi airnya, kadar airnya seperti apa. Ya. Masih kan nggak di kuliah bahan perkerasan ya, ada hubungan apa antara kadar air dan kepadatan, ya bagaimana hubungannya. Ini silakan dibaca lagi. Jadi itu akan mempengaruhi daya dukung tanah ya, daya dukung tanah, kepadatan dan juga kadar air. Nah, kalau ketiga ini terjadi tidak sesuai dengan spesifikasi, bagaimana metode perbaikannya. Nah, itu masih akan masuk di yang kedua tadi. Kondisi topografinya. Ya, pemiringan medan, dia masuk ke medan apa? Karena kalau misalnya daerahnya ada kelandaian, itu akan mempengaruhi apa dari alat beratnya. Bagaimana cara kita meletakkan alat beratnya tadi, misalkan kita pakai ekskavator ya, ekskavatornya misalkan di bagian lereng. Nah, bagaimana kalau misal kondisi tanahnya itu yang lereng ya, bagaimana cara kita menempatkan si alat beratnya supaya alat beratnya bisa bekerja maksimal. Nah, kemudian kondisi misalkan di rawa-rawa. Nah, bagaimana kalau kondisinya itu daerahnya daerah rawa-rawa? Tahapan pembersihan seperti apa ya? Kemudian ada saluran-saluran apa
Ya, nanti saluran-saluran ini kaitannya nanti bisa saja misalkan kita lakukan proses galian ya atau proses timbunan, tapi ada persyaratannya untuk saluran-saluran atau pipa-pipa ya atau struktur-struktur yang berhubungan. Kemudian kondisi batuannya, ya apakah dia ada batuan besar. Kemudian bagaimana itu yang akan berpengaruh pada peralatan ya apa saja yang tadi sempat saya bilang tadi, yang alat berat apa yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana cara kita memposisikan alat berat tadi supaya tidak alat beratnya tidak kalau misalnya di kelandaian alat beratnya di posisi tidak pas, miring ya, bisa terjadi kecelakaan untuk si alat beratnya. Nah, dari alat beratnya atau peralatan ini ya untuk masing-masing kriteria ini kita bisa menggunakan alat berat apa saja ya jenisnya. Misalkan kita pakai bulldozer, nah blade-nya blade apa yang akan kita gunakan ya, kemudian reapernya yang seperti apa. Nah, tergantung dari ini pelebatan pohonnya, apakah ada batuan besar ya. Kalau dia ada batuan besar, dia mungkin pakai yang reaper mana, reaper tunggal kah, atau dia pakai reaper yang tinggi ya, yang di bagian belakang bulldozer, kemudian bagian blade-nya, kemudian masih banyak peralatan lainnya yang akan berpengaruh terhadap proses clearing and grubbing. Ya, datanya ini di gambar ini. Ya, ini kita pakai bantuan bulldozer. Nah, di depan sini kan ada namanya blade ya. Yang di belakang itu ada reapernya, blade ini. Kemudian bulldozer ini akan mendorong si material, misalkan ada pohon dan sebagainya, ini akan didorong oleh si bulldozer. Ya, jadi gambar ini ya sebelum pekerjaan dilakukan ya harus kita ukur dulu bagaimana kondisi existing sebagai referensi perhitungan volume volume pembersihan dan dubbing ini ya. Di bulldozer ya, kemudian baru tanahnya, material yang tidak diperlukan tadi dipindahkan ke dump truck dengan bantuan ekskavator. Ini ya, ini kira-kira apa nama alat berat ini? Ini. Jadi di pekerjaan ini seperti gambar ini kita belajar ya, belajar dan juga ekskavator. Nah, ada hal-hal yang bisa sampai ke lokasi. Ya, ini kan kondisi tanahnya ya. Nah, ini pada saat pertama kita clearing mungkin ini akan di tanahnya ya, kita tahu. Nah, kemudian di sini kan banyak material yang tidak kita perlukan, misalkan ada batu besar. Nah, nanti kita pakai bantuan alat berat untuk memindahkannya. Ya, apakah perlu kita gali atau bisa kita ledakan atau seperti apa? Oke, nah kalau sudah di clearing ya kita lakukan pengukuran ulang ya, bagaimana kondisi yang ada setelah proses clearing and grubbing. Baru nanti kita merujuk kembali ke dalam spesifikasi dan juga desain pembangunan jalan kita ya, atau desain badan jalannya. Ya, tahapan yang kedua itu adalah earth shaping, nah atau pembentukan dari tanahnya. Ya. Jadi di proses earth shaping ini kita mulai pemotongan tanah ya, atau
pembentukan permukaan bumi sesuai dengan rancangan atau desain geometri kita, ya, yang sudah dari hasil reka kondisi topografi. Masih ingat nggak di dalam desain atau perencanaan geometrik jalan itu ada beberapa kriteria atau ya kriteria dalam menentukan trase yang kaitannya juga dengan faktor topografi. Di kuliah geometrik jalan. Atau namanya faktor penentuan trase, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan trase. Jadi kan shaping ini kaitannya dengan bagaimana kita membentuk sesuai dengan desain geometrik kita. Jadi tahap pertama kan kita sudah desain tuh geometriknya di peta, ya, peta topografi, peta kontur. Nah, baru setelah kita bangkitkan, baru kita mengerjakan di lapangan. Kita mulai ada beberapa kriteria dalam penentuan fase. Ya. Salah satunya faktor topografi. Ya, ada faktor topografi, ada dari lingkungan, ya, pembebasan tanahnya, kemudian ada faktor geofisiknya. Ya, kalau dari topografi apa? Pakai teodolit ya, Bu? Iya, itu mengukur apa? Teodolit untuk pengukuran apa? Topografi itu apa sih? Perbedaan ketinggian ya, Bu. Oke, jadi di peta topografi kita bisa tahu perbedaan dari ketinggiannya. Ya, ketinggian di setiap titik. Kamu mau menghubungkan titik A ke titik B. Ya, melalui suatu rute jalan yang sedang kamu desain, akan kamu desain. Nah, ada banyak kriteria yang menentukan atau namanya ruling points, ya, ruling points atau poin-poin yang dilarang, ya, yang harus kita hindari, bukan dilarang, yang harus kita hindari. Contohnya apa? Ruling points-nya yang berpotongan dengan sungai, ya, kemudian kondisi kelandai apa? Kondisi elevasinya, ya, karena itu kaitannya kan dengan galian timbunan. Sedangkan kita harus tahu tidak semua material hasil dari galian itu bisa kita pakai ke timbunan. Ya, jadi pada saat perancangan geometrik jalan kita harus memperhatikan ada beberapa ruling points-nya, ya, terutama dari segi topografi. Nah, jadi di earth shaping ini itu ialah pekerjaan galian dan pekerjaan timbunannya. Ya, jadi hasil yang sudah kita gambarkan di peta, ya, kemudian sekarang kita lakukan di lapangan. Kan pada saat penentuan trase itu kan ada beberapa pekerjaan, ya, kita ada survei. Ya, terakhir survei yang terakhir itu langsung konstruksi, tahapan konstruksi, ya. Tahapan konstruksi itu ya lah yang kita lakukan sekarang di kuliah yang ini, ya, pelaksanaan atau pekerjaan dari tanah dasarnya. Ya, salah satu kriterianya adalah kita nggak boleh apa motong gunung, ya. Kalau kita motong gunung apa akibatnya? Perlu digali, Bu. Iya, besar galian, ya. Kemudian nanti apa kalau misalnya
kita harus motong gunung tuh berarti kita harus buat apa? Terowongan lah ya. Kalau buat terowongan ada biaya tambahan, biaya konstruksinya ya, kemudian penambahan alat beratnya, waktunya akan bertambah dan sebagainya. Jadi kita harus hindari yang berpotongan dengan yang memotong bukit atau gunung. Oke ya, ini yang di shaping. Ada pekerjaan galian dan pekerjaan timbunan. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan galian. Ya, untuk pekerjaan galian ini apa saja? Mencakup pekerjaan penggaliannya, ya. Kemudian penanganannya. Ya, penanganannya seperti apa? Penanganannya misalkan tanah yang kita yang akadnya sudah kita gali tadi, kita uji dulu. Kalau memang bisa digunakan, berarti harus kita pindahkan ya ke tempat yang akan kita timbun tanah hasil galian tadi. Tapi kalau misalkan dari hasil pengujian tanah galian tadi tidak bisa digunakan untuk timbunan, maka harus kita buang ya material tadi keluar dari badan jalan ya. Jadi harus ada penanganan pembuangan material galian untuk pembentukan jalan. Ya, jadi pekerjaan ini termasuk penggalian badan jalan existing. Ya, misalkan ada keperluan penggantian material-material yang kurang baik, ya kita ganti dengan material yang baru. Nah, ini ada pekerjaan galiannya. Oke, pekerjaan galian biasanya diperlukan untuk apa? Misalkan pembuatan saluran air, ya, dan selokan. Kemudian ini informasi galian untuk fondasi pipa, ya, gorong-gorong, ya, pembuangan, apa selalu ada pembuangan atau struktur lainnya. Kemudian pembuangan bahan yang sudah tidak terpakai. Kemudian bagaimana pekerjaan stabilisasi lereng. Dan juga pembuangan bahan longsoran. Ya, kemudian galian bahan konstruksi dan kemudian pengupasan atau pembuangan bahan perkerasan beraspal pada perkerasan yang lama serta pembentukan profil. Nah, ini yang terakhir ya, pembentukan profil dan bagaimana penampang badan jalannya. Oke, nah galian ini ada 4. Bisa saja galian biasa, ya. Kemudian galian batu atau material di sekitar itu adalah ya materialnya berupa batu-batu. Kemudian galian untuk struktur, ya, dan juga galian perkerasan beraspal ya, atau ini untuk galian pada perkerasan yang sudah ada. Ya, kita masuk yang pertama ya. Kalau yang biasa ya berarti nggak termasuk dari penggalian batu, struktur ya, atau galian dari borough excavation ya, dan juga galian perkerasan beraspal. Ya, berarti galian tanah biasa ya. Nah, kemudian kalau batu, ini batu, berarti bongkahan batu volumenya 1 meter kubik, ya, 3 ya, atau lebih. Kemudian seluruh batu atau bahan lainnya yang penggaliannya memerlukan alat yang bertekanan udara, ya, atau misalkan pekerjaan penggalian yang membutuhkan pemboran atau juga peledakan, itu masuk ke jenis galian batu. Kemudian ada lagi namanya galian struktur. Ya, biasanya ini untuk galian lantai pondasi, bisa untuk jembatan, ya. Kemudian bagaimana galian untuk penahan tanah beton, ya, atau struktur pemikul beban lainnya. Oke, nah kemudian yang keempat itu tentang galian perkerasan beraspal, ya, atau yang sudah ada galian pada perkerasan lama. Ya, dan pembuangan bahan dari perkerasan beraspal, ya, baik kita menggunakan cold milling atau tanpa menggunakan cold milling, ya, atau bisa juga untuk pemanfaatan kembali material ya RAB yang minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dan pembuangan bahan-bahan galian.
Oke, nah jadi untuk semua bahan-bahan yang layak ya yang sudah nanti kita gali ya sejauh dimungkinkan ya kita gali sejauh dimungkinkan bisa kita gunakan untuk proses pembentukan jalan dengan timbunan ya itu bisa kita gunakan. Namun kalau bahan galiannya banyak mengandung tanah organik ya nah gambut ya, masih ingat nggak yang klasifikasi anadas tanah itu yang asto dia masuk klasifikasi mana yang boleh digunakan masuk di klasifikasi atau yang mana yang bisa digunakan mana yang tidak ya ini bahan-bahan galian ini nanti lihat lagi ke apa ini yang asto itu ya kemudian setiap bahan-bahan galian yang melebihi kebutuhan timbunan nah ini harus dibuang jadi kita sudah gali banyak ternyata melebihi dari kebutuhan timbunan nah ini harus kita buang keluar dari pekerjaan kita ya sepertinya sepele hanya buang udah kita gali kita buang tapi kan pada saat pembuangan itu ada prosesnya tanah itu kan letaknya apa di apa ya di tanah kan nah bagaimana sekarang kita mau membuang buangnya pakai apa alat beratnya lagi jadi kita kumpulkan tadi kita dorong sudah pakai dozer ya bulldozer kita dorong kumpulkan ke tempat kemudian mau kita buang ya kan mau dibuang mau dimasukkan ke dalam truk ya dan truk masukkan ke dalam dan truknya pakai apa pakai ekskavator nah ekskavator butuh pekerja nggak jadi minimal sudah ada beberapa pekerja untuk apa uh, bulldozer tadi ekskavator sama truk ya dan juga akan butuh biaya nah jadi makanya pada saat sebelum mulai proses konstruksi itu kan ada perhitungannya ya kira-kira berapa jumlah galian dan jumlah timbunannya. Nah, jadi supaya apa tidak terjadi hal yang seperti ini tadi. Oke, nah sekarang bagaimana sih prosedur untuk penggalian? Ya, jadi penggalian itu pasti ya harus berdasarkan kelandaian, garis dan elevasi yang sudah kita tentukan. Tadi di geometrik jalan ya kita udah buat di peta, kita tahu tingginya berapa untuk titik ini ya. Naik lagi STA, maju lagi STA-nya ya. Elevasinya berapa. Nah, kita gali sesuai dengan kondisi itu. Dilihat dari penampang melintangnya, kapan dibutuhkan galian, kapan dibutuhkan timbunannya ya, kapan jalan tadi dibangun di kondisi existing, tanah existing. Kemudian yang kedua, pekerjaan galian harus dilaksanakan dengan gangguan seminimal mungkin ya, terhadap bahan yang ada di bawah atau di luar batas galian. Nah, bagaimana kalau materialnya ya hasil galian tadi yang sudah terekspos itu adalah tanahnya lunak ya atau kotor ya atau kalau kita uji dia tidak memenuhi persyaratan teknisnya ya maka apa seluruhnya dibuang materialnya tadi dibuang kemudian kita ganti lagi ke material lain atau dengan hasil timbunan yang sudah memenuhi persyaratan ya. Jadi untuk pada saat timbunan tanah yang akan kita gunakan untuk timbunan tadi harus diuji dulu. Kalau dia sesuai spesifikasi atau sesuai persyaratan baru bisa digunakan. Oke. Nah, kalau tanahnya batu yang kita sudah gali nih, ternyata pas mentok di situ adalah batu. Ya, jadi kita uji dulu, gali dulu ya, gali bahan tersebut 15 cm lebih dalam ya, sampai permukaan itu mantap dan merata. Nah, kalau misalkan setelah kita gali ya, ada tonjolan-tonjolan batu yang runcing. Ya, yang sudah
terekspos atau yang keluar yang sudah kita gali kelihatan tuh ada tonjolan batu. Nah, tonjolan-tonjolan batu ini tidak boleh tertinggal. Ya harus dibuang ya, atau semua ada pecahan batu yang diameternya lebih besar dari 15 cm. Ya, jadi kalau pada saat sudah kita gali ada pecahan-pecahan batu atau ada sisa-sisanya ya atau materinya ya. Jadi Jadi tadi kalau misalnya ada tonjolan batu, ya ada sisa-sisa pecahan batu itu semuanya harus dibuang, ya. Jadi profil galian yang disyaratkan harus diperoleh dengan cara menimbun kembali ya dengan bahan-bahan yang memenuhi syarat, kemudian baru kita padatkan, ya. Jadi setelah misalkan kita gali tadi ada batu, ya, yang ukurannya lebih besar dari 15 cm, itu kan harus dibuang. Nah, sedangkan galian tadi kan sudah ada tinggiannya berapa ketinggian untuk tanah tadi. Kalau kita buangkan berarti tidak sampai ke elevasi yang disyaratkan, ya, atau profil galian tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi kita supaya sesuai lagi kita timbun lagi, ya. Jadi kita gali, kita buang yang batu tadi, kita tambahkan dengan tanah yang sudah diuji bisa digunakan, ya, baru nanti kita hamparkan dan juga kita padatkan. Oke, nah, kalau misalkan kita mau melakukan peledakan ya terhadap batu-batu yang ukurannya besar ya, itu boleh, tetapi dengan syarat kita sudah coba dulu ya dengan menggunakan ripper. Ya, jadi rippernya posisinya di bagian belakang dari suatu alat berat ya. Kita cobakan dulu, bisa juga pakai yang berkuku tunggal ya. Kita ripper hidrolis yang berkuku tunggal. Jadi di sini rippernya itu besar ya, walaupun dia cuma satu tapi dia besar dan bisa memecahkan batu yang ukurannya besar. Nah, tapi pada saat setelah kita gunakan ripper tunggal tadi tidak bisa juga hancur si materialnya tadi, maka kita boleh ledakan ya untuk membongkar batu-batu tadi. Nah, kemudian penggalian batu tadi ya, misalkan kita lakukan dengan cara peledakan atau lainnya. Nah, maka tepi-tepi dari potongan tadi harus dibiarkan pada kondisi yang aman ya. Yang dia tidak boleh menggantung. Ya, kenapa? Karena jadi kondisi tanahnya tidak stabil. Kalau dia tidak stabil ya kan menimbulkan misalkan bahaya untuk pekerjaan lain. Ya, jadi harus dibuang. Nah, lalu bagaimana galian pada perkerasan yang sudah ada? Ya, misalkan kita mau menggali itu ada perkerasan yang sudah ada. Bisa kita gunakan dengan profiling atau tanpa. Ya, jadi jika material pada permukaan hasil galian tadi lepas ya atau rusak ya, akibat dari pelaksanaan penggalian tersebut, maka material yang rusak tadi itu harus kita padatkan lagi. Ya, yang kita gali itu ya ada yang terlepas atau yang rusak. Nah, kita harus padatkan lagi. Ya, padatkan lagi dengan alat berat, pakai roller kita padatkan. Atau misalkan kita ganti, ya kita ganti dengan material yang cocok. Nah, kalaupun ada lubang, ya lubang-lubang pada dasar galian itu kita isi dulu, ya kita isi dengan material lain, ya yang bisa kita gunakan. Ya setelah diuji, baru kita padatkan lagi. Ya atau juga bisa tanpa piling ya. Jadi materialnya itu yang tidak sesuai itu kita buang ya, kita ganti material baru, kemudian kita padatkan ya dan merata. Oke, nah kita masuk ke pekerjaan timbunan ya. Tadi pekerjaan galian, sekarang masuk ke pekerjaan timbunan. Oke, sebelum masuk ke pekerjaan timbunan ini, saya mau minta izin dulu ya, hari ini mungkin saya cuma bisa ngajarnya sampai jam 3 kurang lebih. Ya harusnya kan jadwal sampai jam 3:30. Ya saya minta izin dulu ya, cuma bisa sampai jam 3, kurang lebih jam 3, bisa kurang dari jam 3 atau lebih dari jam 3.
Oke, jadi ini saya agak cepat ya jelasin materinya. Oke, nah kita masuk ke pekerjaan timbunan. Ya, kondisi tanah asli yang akan kita timbun ya. Jadi beberapa faktor yang harus kita perhatikan adalah kita lihat dulu kondisi tanah aslinya. Ya, kalau memang tanah aslinya mutunya kurang baik, ya kita gali ya sampai ke halaman tertentu baru kita timbun. Sebelum proses timbunan ini kita harus bersihkan dulu ya lubang-lubang yang ada. Tadi kan pada saat clearing grabbing ya kita bersihkan, kita babat pohon-pohonnya, kita pindahkan si pohon-pohonnya. Nah, itu kan pada saat pohon diangkat ya, itu kan dari akar-akarnya menyisakan lubang-lubang. Nah, itu harus diganti, diisi dulu. Ya, diisi dulu, baru nanti kita, kalaupun memang harus diberi timbunan yang berlapis, kita isi dulu yang lubang-lubangnya tadi dipadatkan dulu, baru nanti kita masukkan ke lapisan lagi di atasnya untuk proses pemadatannya. Ya. Oke, kemudian bahannya ya faktor lainnya itu adalah bahannya. Jadi bahannya tadi kita uji, ya, kita sesuaikan dengan spesifikasinya. Ya, jadi ada spesifikasi yang membahas mengenai bagaimana pekerjaan dari tanah dasar ya. Ada spesifikasinya, ada modulnya. Ya dari PU itu ada modulnya. Ya, jadi ada modulnya, ada modul pekerjaannya lengkap gitu ya, dari bagaimana tahapan pelaksanaannya, ya, mulai dari clearing, grubbing. Kemudian tinggi timbunan, ya, kalau misalkan, oke, jadi ini pekerjaan penimbunan, ya, dikerjakan setelah jalur patok-patok dipasang. Ya, nah, misalkan patoknya dipasang tadi di lereng, ya, kemudian di tikungan, juga pada penampang, ya, penampang jalan, atau pada pekerjaan jembatan, ya, patok-patok, gorong-gorong dan sebagainya, ya. Nah, ini patok-patoknya ini itu harus dikerjakan dulu, ya. Baru nanti kita lakukan penimbunan, ya, berdasarkan sesuai dari patok-patokannya. Jadi faktor yang pertama itu adalah kondisi tanahnya, kemudian jenis tanah yang akan kita timbun dan juga berapa ketinggiannya, ya. Jadi pekerjaan tadi penimbunan baru bisa kita kerjakan kalau sudah dipasang patok-patoknya. Oke. Nah, proses pemadatannya. Ya, bagaimana proses pemadatannya? Jadi bahan yang sudah disetujui ya, soalnya kan tadi ada bahan yang sudah kita uji, ya sudah oke, sesuai, baru kita hamparkan, ya, dan dipadatkan lapis demi lapis, ya, tebalnya kurang lebih 10-20 cm. Dimana kalaupun memang dibuat berlapis, ya, tanahnya tadi, tanah dasarnya ditimbun, ya, itu berlapis. Nah, itu lapisan akhirnya itu minimal harus 10 cm, nggak boleh lebih dari 10 cm. Jadi kalaupun misalkan tanah dasar tadi harus diberikan berlapis, itu diukur dulu, dihitung dulu. Lapisan pertama itu kira-kira tebalnya berapa. Nah, ya. Yang jelas bagian akhirnya itu harus minimal 10 cm, nggak boleh kurang dari 10 cm. Ya, oke, pertanyaannya seperti ini. Misalkan ya tanah yang akan dipadatkan itu ketinggiannya elevasinya tinggi, ya berapa meter itu yang harus ditimbun. Ya, pertanyaannya, misalkan dibuat beberapa lapisan, ya. Nah, kira-kira antara lapisan tadi itu harus kita hamparkan saja sampai beberapa lapisan atau bagaimana prosesnya? Perlu kita apakan dulu? Perlu kita padatkan dulu.
Oke, ini kan ada statement nih ya. Disetujui, dihampar dan dipadatkan lapis demi lapis. Artinya kan tanah dasar itu pada saat penimbunan tanah dasar bisa berlapis. Nah, antara satu lapisan satu dan lapisan dua, apakah ada ketentuannya? Saya kan sudah lapisan satu nih dihampar, ya. Kemudian kita hamparkan lagi eh, lapisan kedua dan seterusnya, atau baru dipadatkan, atau satu lapisan dipadatkan, satu lapisan dipadatkan. Mana yang benar? Ayo kameranya aktifkan dulu. Oke, ya. Jadi eh, misalkan kita ada beberapa lapis ya. Lapisan itu kita hamparkan, lapis pertama dihamparkan ya, baru kita langsung kita padatkan. Ya, kita padatkan, setelah dipadatkan itu diuji lagi apakah hasil pemadatannya sudah sesuai. Ya, kan kita setiap lapisan kita kan ada acuannya. Kita lapisan pertama tadi mau tebalnya berapa. Nah, setelah dipadatkan itu kira-kira sesuai atau tidak ya dengan desain kita ya. Kemudian baru kita hamparkan di lapisan yang kedua, dipadatkan lagi pakai roller, baru nanti kita uji lagi ya. Jadi per lapisnya itu hampar, padat, uji, hampar, padat, uji ya, sampai yang lapisan terakhir ya itu minimal ke 10 cm ya, atau dia harus, dan kepadatannya itu harus mencapai suatu kepadatan yang harus dibuktikan dengan hasil lab ya. Bagaimana mengukur atau menguji kepadatan? Bisa kita gunakan apa? Kalau kepadatan tanah untuk pekerjaan jalan itu berapa persen? Ini kepadatan di sini CBR gitu ya, Bu? Atau yang tes pakai kun itu, Bu? Ya, kalau misalnya pengujian kepadatan itu pakai apa? Ingat nggak di kuliah-kuliah sebelumnya? Pakai kun penetrometer, Bu. Oke, bagaimana cara mengukurnya kepadatannya? Berapa persen itu sesuai dengan spesifikasinya? Oke, nanti silakan dibaca lagi ya, kuliah-kuliah sebelumnya ya. Ada juga mungkin materinya di mekanika tanah kali ya. Oke, nah kita masuk bagaimana proses penghamparannya. Ya, jadi penghamparan tanah timbunan, ya, yang pertama adalah penyiapan tempat kerjanya. Oke, bila mana tinggi timbunannya 1 meter atau kurang, dasar fondasi timbunan tadi harus dipadatkan ya. Sudah masuk nih proses penggemburannya ya, proses penggeringan atau proses pembasahan ya bila memang diperlukan. Sampai 15 cm bagian permukaan atas fondasi tadi memenuhi
nilai kepadatan yang sudah disyaratkan untuk timbunan. Ya, berarti sudah diuji. Kemudian, nah ini untuk penempatan alat beratnya, ya. Jadi bila mana timbunan akan ditempatkan pada lereng bukit, ya, atau ditempatkan di atas timbunan lama, ya, atau yang baru akan dikerjakan, maka lereng, misalkan ada lereng yang tadi ya. Nah, lereng tadi harus dipotong dulu, ya, dipotong, dibuat bertangga, ya. Lebarnya harus cukup untuk apa? Untuk si alat beratnya itu bermanuver, ya, sehingga kemungkinan peralatan pemadat ya beroperasi di daerah lereng. Ya, karena proses penghamparan kan secara horizontal ya, setiap lapisan. Nah, baru setelah itu ya timbunan tadi harus ditempatkan kan ke permukaan yang telah sudah kita siapkan. Ya, baru kita sebarkan. Nah, sebarkan dalam lapisan yang merata, baru kemudian kita padatkan. Ya, sesuai dengan berapa sih batasan tebal yang sudah kita syaratkan tadi. Ya, bila mana timbunan dihamparkan lebih dari satu lapis, maka dibagi rata, ya, sehingga sama tebalnya antara lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan berikutnya. Kemudian tanah timbunan umumnya diangkut langsung dari lokasi, ya, menuju ke ke tempat ya, lokasi pengambilan tanah tadi atau sumber bahannya kita ambil. Nah, kemudian kita pindahkan ke lokasi tempat tanah tadi akan digali. Nah, jadi proses ini harus dikerjakan terutama pada cuaca yang cerah ya. Kalau cuaca hujan tanahnya menjadi basah itu karena kena air hujan. Oke, setelah tahapan penghamparan kita masuk ke tahapan pemadatan. Nah, kalau sudah ditimbun, tanah sudah ditimbun, tanah sudah dihamparkan, ya. Kira-kira pengerjaannya bagaimana? Apakah nunggu beberapa saat dulu? Apakah kita harus langsung dipadatkan? Mungkin langsung Bu pakai alat berat. Kenapa langsung dipadatkan? Oke ya, proses pemadatannya jadi harus segera ya, begitu setelah dihampar itu langsung dipadatkan ya, sama halnya pada saat kita menghamparkan aspal ya, agregat yang sudah dihamparkan itu langsung dipadatkan ya, supaya material-material yang tidak diperlukan itu tidak masuk ke daerah atau lokasi lahan kerja kita. Ya, jadi setiap lapis harus dipadatkan ya, kemudian sampai disetujui batas persyaratan kepadatannya. Nah, ini ya. Jadi pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bila mana kadar air berada dalam rentang 3% di bawah kadar air optimum ya, sampai 1% di atas kadar air optimum. Nah, ini baru boleh kita lakukan pemadatan. Ya, kadar optimum itu ya kadar air pada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bila mana tanah dipadatkan sesuai dengan spesifikasinya. Berapa persen kira-kira? Lupa saya, 95% kalau nggak salah ya.
sesuai dari spesifikasi. Oke, lalu apa? Kalau misalkan ada timbunan yang batu, ya ada batu-batuan, ya. Jadi seluruh timbunan batu itu harus ditutup dengan satu lapisan, ya. Ya, atau bisa lebih dari satu lapisan dengan tebalnya 20 cm. Ya. Kemudian yang tidak mengandung batu yang lebih besar 5 cm dari 5 cm serta mampu mengisi rongga-rongga batu. Ya, pada bagian atas dari timbunan batu tadi. Oke, kemudian setiap lapisan yang dihamparkan, ya, kemudian diuji kepadatannya sebelum kita penghamparan untuk lapisan yang berikutnya. Ya. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi proses timbunannya itu pemadatannya itu mulai dari tepi luar. Ya, dari tepi luar dia bergerak menuju ke sumbu jalan. Berapa lintasannya? Kira-kira berapa kali bolak-balik? Si 8 rollernya mungkin. itu 8 kali. Udah pernah udah pernah ngitung produktivitas alat berat? Menghitung produktivitas alat berat sudah ada? Oke, nah ya dari hasil perhitungan produktivitas itu ya, nah kita akan tahu nanti berapa kali jumlah lintasannya. Ya, sehingga setiap ruas itu akan menerima, ya kalau kita bergeraknya dari luar sampai ke menuju ke arah sumbu jalan, ya, sehingga nanti setiap ruas itu akan menerima jumlah usaha pemadatan yang sama. Oke, ya, kemudian timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas, ya itu harus dihamparkan dalam lapisan horizontal dengan tebal gebur tidak lebih dari 15 cm. Ya, nah kita gunakan alat pemadatnya apa? Dia pakai penumbuk loncat mekanis, ya, secara manual, ya, untuk proses pemadatannya. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan roller, kita bisa pakai mesin alat penumbuk. Ya, nah sekarang timbunan pilihan di atas tanah rawa. Ya, itu bisa mulai dipadatkan pada batas permukaan air di mana timbunan tadi terendam. Ya, dengan peralatan-peralatan yang disetujui. Nah, ini ada ketentuannya sendiri ya untuk timbunan pada tanahnya di atas tanah rawa. Ya, bagaimana spesifikasinya, bagaimana cara kerjanya. Nah, ini nanti silakan dicari ya, ini akan saya masukkan di tugas ya untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, bagaimana cara perlakuan kita untuk ke timbunan di tanah dasar, tahapannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Ya karena apa? Rentan ya kalau tanah rawa ya itu sangat rentan pada saat kepadatannya, apalagi kalau kepadatannya belum sampai di kepadatan maksimal. Ya, nanti bisa amblas ke perkerasan di atas kita bisa amblas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kondisi tanah timbunan tidak memenuhi ketentuan? Dini Okta Riyandi. Dini Okta Riyandi.
Dini Oktarian jawab dulu. Ada nggak? Hadir nggak? Dini Oktarian atau nih jangan-jangan nih cuma aktif Zoom-nya bae. Wongnya udah tahu kemana. Dini Okta, Ya Bu, dari mana, Dek? lagi ngedata ini Bu, apa mahasiswa-mahasiswa yang lagi yang mengikuti MK PBTS PBTS gedung, lagi ngedata lagi ngitunya Bu. Kamu nih lagi kuliah sama saya apa kuliah PPTS? Ya mohon maaf Bu sebelumnya, soalnya lagi ditunggu dosen tadi, mohon maaf ya Bu. Oke, berarti artinya kamu tidak hadir ya di perkuliahan ini, hanya menampilkan Zoom-nya saja. Oke, Dini Okta, silakan kerjakan dulu tugas yang lebih penting dari kuliah hari ini ya. Mohon maaf saya remote ya. Oke. Kan di awal sudah dibilang kapan bisanya. Kalau bisa jawabnya bisa hari Selasa jam 1. Oke, kita kuliah Selasa jam 1. Nah, jangan ada alasan tadi. Saya lagi kuliah ini kan dari awal sudah dibilang kalau memang ada yang nggak bisa kita ganti hari. Kalau memang nggak bisa digabung, ya sudah kita pisahkan. Selayo hari Rabu, Kamis hari Rabu sesuai jadwal kita. Kalau sudah balik ke jadwal lagi, masih tidak bisa juga. Berarti jangan ambil mata kuliah ini kalau memang tidak bisa hadir di saat perkuliahan. Mulai deh. Kameranya baru aktif semua. Tadi kemana tadi? Bentar ya. Tadi sedikit sekali yang aktif kamera. Sekarang satu orang yang sudah ketendang baru. Ketua kelasnya mana hari ini? Efta? Ada nggak? Hadir, Bu. Oke, Efta, tolong list ya mahasiswa yang hadir. Kamu lihat dari sesi 2 ini aja. Cuma ada 37 orang yang datang. Oke, Sarli. Mana Sarli? Iya Bu, Oke, Sarli. Pertanyaan saya tadi apa, Sarli? mohon maaf Bu, Sarli lupa. Hah, lupa? Lupa apa tidak nyimak? Nyimak Bu. Coba kameranya diaktifkan. Sudah, Sarli. Mana Sarli tadi? Sudah. Mohon maaf, kamera Sarli lagi rusak Bu. David Sunarko. Cowok cewek David Sunarko nih. Oke. David Sunarko, Nurul Aini, Vinka, Basana. Ya, Bu. Vinka, mana Vinka? Iya, Bu. Kameranya. Oke. Kameranya. Nah, inilah banyak sudah ini ya, kameranya sudah aktif. Nah, sekarang coba ya. Dari tadi kan saya mau banyak ngobrol nih, banyak ngomong. Nah, sekarang coba saya mau lihat di meja kalian ada pena dan buku nggak? Coba tunjukkan ke kamera sekarang.
Tunjukkan ke kamera, jelas-jelas. Supaya kelihatan, ada pena sama buku nggak? Nah, kemana Muhammad Rizal? Mana bukunya, penanya? Ada yang baru nggak nyari pena, nyari buku. Oke, Basana si Tumorang, mana buku sama penanya? Ada? Oke, berarti memang ini ya, siap nak kuliah ya, ada buku, ada penanya. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan saya. Bagaimana kalau misalkan kondisi timbulnya tidak sesuai dengan spek atau tidak memenuhi kriteria? Izin menjawab, Bu. Hmm, Kalau misalnya untuk meningkatkan stabilitas tanah itu bisa ditambah bahan aditif, Bu, kayak fly ash atau semen atau agregat. Terus bisa juga dilakukan penggalian, nanti ditukar tanah timbunannya, diganti ke tanah baru. Gitu, Oke, Bu. ada lagi? Ya, jadi yang pertama dari stabilisasi ya. Oke, stabilisasinya pakai apa tadi? Bahan aditif kayak fly ash, Bu. Untuk tanah dasar. Iya. Oke, terus apalagi yang kedua tadi? Pak Helman tadi? Dilakukan penggalian, Bu, untuk diganti Ya, tanahnya. penggantian tanah tadi ya. Ya, tanah yang timbunan. Ya, tanah tadi sudah kita timbun ya. Padahal kan syaratnya sebelum melakukan penimbunan apa? Kita lah uji dulu kan tanah tadi. Ya, baru boleh kita timbun di lokasi yang akan kita timbun tuh. Nah, kalau misalkan tanah timbunannya tadi tidak sesuai, misalkan apa Hilman? Tanah hasil timbunannya. Kan kalau kita uji spesifikasinya sudah sesuai tuh tanah timbunannya. Kira-kira yang bermasalah apanya? Mungkin eh, kekuatan tanah, Bu, kepadatannya. Misalnya dari Oke, hasil uji CBR-nya itu nggak memenuhi yang direncanakan, Bu. Misalnya hasil CBR-nya itu terlalu rendah yang direncanakan. jadi ganti dengan alat apa material yang baru. Oke, yang lainnya selain Hilman, apa lagi? Izin menjawab, Bu. Hmm, Kalau tidak sesuai secara kelembapan kan itu bisa ditambahkan dengan air, Bu. Jadi dilakukan penyiraman ke daerah timbunannya. Jadi bisa dikontrol seberapa banyak air yang ada di timbunan tersebut. oke, jadi kalau material untuk timbunan, material timbunan ya terlalu terlalu kering ya untuk pemadatan. Ya, jadi kita apa? Tambahkan air. Mana kameranya? Oke. Nah, kalau misalkan terlalu basah, Dikeringkan, Bu. dikeringkan gimana? Izin bantu jawab, Bu. Mungkin kalau itu basah artinya penyerapan airnya besar, Bu. Jadi perlu digali mungkin, Bu, diganti tanahnya, Bu. Oke ya. Ada lagi? Pakai apa? Pasir. Nah, yang lain jawab dulu. Pertanyaan siapa tadi? Bisa berpakai pasir, boleh nggak?
Yuk, pasirnya sebagai apa di situ? Sebagai bahan stabilisator atau apa? Oke, gimana? Kalau disebar pakai pasir, ayo apa? Kalau misalkan pertanyaan Swenson tadi, kalau misalnya tanahnya disebarkan apa pasirnya ya, jadi pasir tadi bukan sebagai bahan stabilisasi gitu. Oke, bahan stabilisasi yang bisa kita gunakan apa saja? Agregat ya, Bu? Itu di materi kuliah, ya, materi kuliah apa ya? Bahan perkerasan kalau nggak salah ya. Itu kan ada tuh. Bagaimana peningkatan kinerja kita terhadap kondisi tanah dasar yang kurang baik. Ini mohon maaf ya, saya nggak bisa slideshow ya, tidak bisa diperbesar lagi. Kalau diperbesar lagi, tidak jalan takutnya. Nah ya, jadi perbaikannya ya. Yang pertama, kalau misalkan timbunannya tidak sesuai ya dengan penampang bintang ya, maka kita harus gemburkan lagi. Misalkan kita ada proses penggemuran ya atau pembuangan atau menambah bahan ya. Pokoknya yang sesuai dengan spesifikasi sampai dia memenuhi spesifikasi teknisnya. Kemudian kalau tanahnya kering ya, ini dalam hal batas kadar air yang yang dipersyaratkan ya, maka harus diperbaiki dengan cara menggaruk si bahan tadi ya. Lalu apa? Kita semprotkan mulai penyemprotan air secukupnya, kemudian dicampur seluruhnya menggunakan alat berat ya, motor grader. Nah, kalau misalkan tanahnya terlalu basah ya, kita bisa perbaikannya dengan menggaruk bahan tersebut dengan menggunakan motor grader ya secara berulang-ulang ya. Nah, di mana proses penanganannya ini dilakukan dalam cuaca cerah ya, mirip seperti yang disampaikan seperti tadi lintang ya. Oke, nah sekarang alternatif lain ya, bila mana pengeringan yang memadai tidak dapat dicapai ya, misalkan dengan cara pengganti tadi atau membiarkan bahan gembur tersebut, nah maka kita keluarkan saja, kita ganti dengan bahan yang baru. Yang terakhir, kalau timbunannya sudah kita padatkan ya, itu sudah sesuai dengan spesifikasi atau ketentuannya sudah sesuai, tapi menjadi jenuh akibat adanya hujan atau banjir. Ya, ini bisa tidak kita lakukan perbaikan asalkan apa? Kita uji lagi, tapi tetap kita uji ya bagaimana sifat-sifat dari tanahnya. Apakah ada perubahan akibat air atau terendam oleh banjir tadi ya, serta dari kerataan permukaannya. Nah, kalau misalkan sifat dan kerataannya masih memenuhi ketentuan, maka tidak perlu dilakukan perbaikan. Ya, nah ini untuk pekerjaan timbunan, untuk proses earth shaping-nya. Oke, nah masuk ke tahapan yang ketiga,
ya, yaitu proses pekerjaan penyiapan daya dukung tanah. Jadi kita bersihkan, ya, sudah clear lahannya, kemudian kita penyesuaian bentuk jalannya, bentuk tanahnya, ya, dengan metode pada tahap earth shaping tadi, ya, bisa pakai galian, bisa pakai timbunan, sampai ke rencana kita sesuai dengan rencana, ketika elevasinya sesuai dengan rencana kita. Nah, sekarang bagaimana proses penyiapan dari dukung tanahnya? Jadi yang pertama harus ada kesesuaian, ya. Jadi parameter kinerjanya itu adalah kesesuaian antara dokumen kontrak kita dengan spek teknisnya, ya, atau dari segi performance-nya. Jadi harus ada kesesuaian dulu antara dokumen kontrak dengan spesifikasi teknisnya. Nah, bagaimana proses penyesuaiannya? Ya, penyesuaian antara dokumen kontrak kita, ya, dengan dengan spesifikasi teknisnya. Jadi proses penyesuaian ini tidak boleh merubah performance-nya. Dari antara dokumen kontrak dengan spesifikasi teknis kita, dan juga tidak boleh merubah biaya. Ya, ini parameter kinerjanya. Oke, nah, pekerjaan apa atau aspek-aspek apa saja yang terkait dalam pengujian penyiapan daya dukung tanah? Yang pertama, tanahnya. Jenis tanah apa saja sih yang baik yang bisa kita gunakan untuk pekerjaan jalan ini? Jenis tanah apa? Ya, ini yang kita ikuti pakai yang ASTO kemarin, ya, di kuliah sebelumnya, ya. Jenis-jenis tanah masuk ke kodenya, ada kodenya berapa, itu yang bisa kita pakai. Nah, kemudian dari segi kepadatannya, ya, kondisi kadar airnya, daya dukung tanah. Yang ketiga ini saling berkaitan, ya. Kepadatan, kadar air, daya dukung tanah. Nah, jadi proses perbaikannya jika ada salah satunya, maka proses satunya diperbaiki, insya Allah akan meningkatkan yang keduanya. Nah, kemudian muka air tanah. Ya, bagaimana kondisi muka air tanahnya? Jangan sampai nanti muka air tanahnya lebih tinggi dibandingkan badan jalannya, ya. Kemudian tata air alamiahnya. Nah, kemudian pengujiannya apa saja? Kita bisa pengujian jenis tanah, ya. Kemudian kepadatan tanah, ya, kita uji dari lab dan dari lapangan, ya, menuju teknik kadar airnya. Gimana keseluruhan ini, ya, aspeknya, ya, kepadatan, kadar air sama jenis tanah atau daya dukungnya ini harus merujuk ke spesifikasi kita. Jadi makanya tadi harus ada kesesuaian. Jadi antara dokumen kontrak dengan spesifikasi teknisnya, tanpa merubah performance dan tanpa merubah biayanya. Ya, Wak. Jadi kalaupun misalkan di tengah-tengah ada permasalahan, ya, atau kekurangan seperti yang kondisi timbunannya dan tadi, ya, nah itu kita harus sesuaikan dengan spesifikasi teknis yang ada, tetapi kita tidak boleh mengubah ininya, performance sama biayanya. Ya, rugi nanti kontraktornya. Oke, nah sekarang, ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan pemadatan berarti adalah tebal lapisan yang akan dipadatkan. Ya, makin tebal suatu lapisan, maka untuk mendapatkan suatu kepadatan tertentu diperlukan suatu alat pemadat yang semakin berat. Oke, nah untuk tanah lempung tebal lapisannya sekitar 15, ya. Untuk pasir bisa mencapai 40 cm. Nah, bagaimana untuk kondisi kadar airnya? Ya, jadi yang tadi sama, ya,
dengan teknik perbaikannya tadi, kalau misalkan kadar airnya rendah, bisa suka dipadatkan ya. Jadi kita harus naikkan dulu kadar airnya ya dengan cara menambah air tersebut. Jadi airnya tadi seolah-olah sebagai pelumas ya, karena sebagai pelumas. Jadi lama-lama dia akan mudah dipadatkan. Nah, tapi kalau kadar airnya tinggi, maka kepadatannya tadi akan menurun. Ya. Nah, untuk mengetahui kadar air optimum, ya kepadatan kering, ya, bisa kita gunakan ini pengujian ini di lab. Proctor test sudah pernah diujikan ya di kuliah Mekban ya kalian waktu itu ya, atau di lab tanah ya, sudah pernah ini kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kepadatannya ya. Ya, ketentuannya ya, nanti silakan dibuka spesifikasi yang terbaru ya, atau modulnya untuk kepadatan tanah ya, bagaimana spesifikasi untuk kepadatan yang disyaratkan ya. Jadi ini 95% ya kepadatannya, kering maksimumnya. Kemudian untuk tanah yang mengandung lebih dari 10% bahan yang tertahan ayakan 3/4 ya. Ini kepadatan kering maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran yang lebih besar. Nah, kalau padatan kedalaman 30 cm ya atau kurang dari elevasi tanah dasar yang harus dipadatkan, itu sampai 100% dari kepadatan kering maksimum. Ya, jadi rentangnya sekitar 95 sampai 100 tergantung dari kedalamannya. Ya, nah setelah itu baru kita uji pengujian kepadatannya. Ya, jadi pengujian kepadatan harus dilakukan setiap lapis timbunan yang sudah kita padatkan. Ya, kemudian pengujian ini dilakukan sampai kedalaman yang penuh ya, di mana tidak boleh berselang lebih dari 200 meter pengujiannya. Ya, jadi untuk timbunan ini dari modulnya ya, modulnya itu untuk timbunan paling sedikit satu rangkaian pengujian bahan yang lengkap harus dilakukan setiap 1000 meter kubik ya, dari bahan timbunan yang sudah kita hamparkan. Jadi per 1000 meter kubik langsung kita uji ya. Jadi ketentuan nanti silakan dibuka lagi ke spesifikasinya ya, bagaimana penentuan kepadatan untuk tanah dasar ya. Nah, jadi dari ketiga tahapan konstruksi tanah dasar ini, pekerjaan tanah ini ya, kita membutuhkan bantuan dari alat berat. Ya, tadi sempat di awal-awal disebutkan ya, ada penggunaan penggunaan ekskavator, bulldozer ya. Kemudian penggunaan apa lagi? Dump truck. Ya, nah terakhir tadi di timbunan kita bisa menggunakan motor grader. Nah, jadi ini akan saya bahas sekilas ya tentang alat berat karena jamnya sudah 14.40. Jadi akan saya bahas sekilas tentang alat berat apa yang akan kita gunakan dalam pekerjaan tanah dasar ini. Ya, jadi ini ada beberapa alat berat ya, ada bulldozer atau ada rippernya ya, kemudian loader ya atau loaders ya. Kemudian loaders ini akan dibagi jadi ada beberapa ya, tergantung dari bentuk kakinya seperti apa. Dump truck, scrapers, ya eskavator, motor graders dan compactor. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini, yang mana dinamakan blade, yang mana dinamakan ripper. Ini Ripper apa? yang kayak cakar ayam itu, Bu. Ini ripper ya. Yang sebelah sini apa? Blade-nya, Bu.
blade-nya ya. Jadi yang ini blade-nya, yang ini ripper-nya. Oke, kecil-kecilin lagi. Nah, ya. Jadi bulldozer ini ya, dia ada alat-alat utamanya ya, yaitu bagian blade-nya ya dan bagian ripper-nya. Kalau blade ini untuk yang mendorong tanahnya ya. Nah, kalau ripper ini fungsinya untuk apa? Memecahkan material yang keras. Ya, sebelum nanti akhirnya kalau memang tidak bisa dipecahkan, pakai ripper baru kita bisa pakai peledakan. Ya. Oke, jadi penggunaannya bisa di land clearing atau di cut and fill ya, penggunaan si bulldozer ini. Blade ya. Nah, blade ini ya letaknya di depan. Ya, gunanya untuk mendorong benda atau material atau pasir atau tanah atau puing atau kayu-kayu ya, itu digunakan pakai bagian yang si blade-nya. Nah, blade ini banyak macamnya. Ini saya tampilkan yang 4 ya. Jadi blade ini sendiri itu banyak macamnya, tergantung dari tipenya. Tipe bulldozernya, dia masuk tipe apa? Dia yang kita gunakan tipe apa? Jadi dia akan tipe bulldozer, ada tipe bulldozernya, ada tipe blade-nya. Nah, kalau yang ini straight ini ya, ini biasanya digunakan untuk apa? Daerah bebatuan. Ada namanya U-blade atau universal. Ya, ini cocok untuk pekerjaan reklamasi ya. Nah, ada rig dozer ya. Blade-nya itu bentuknya seperti garpu. Jadi fungsinya apa? Dia mencabut dari sisa-sisa akar pohon. Ya, dan dia akan mendorong ranting kayu ya agar tidak terjadi kerusakan di topsoilnya. Atau ada yang ini Power Angel ya. Power Angel ini proses untuk proses ini pekerjaan gradingnya, fillingnya, spreadingnya ya, dan juga land clearing yang ringan ya. Tadi kan ada land clearingnya, ada yang berat, ada yang ringan ya. Kalau ringan bisa kita pakai yang ini, dan masih banyak lagi ya untuk tipe-tipe blade dari bulldozernya. Oke, nah lanjut ke ripper ya. Nah, ini ripper nih, kalau kita jelas lihat ya. Tadi siapa yang bilang ya, dia seperti cakar ayam ya. Jadi cakarnya panjang, fungsinya adalah apa? Untuk memecahkan batu yang keras. Nah, si rippers ini bisa dipasang tunggal ya, atau bisa berkelompok. Kalau dia tunggal, nah ini yang contoh yang berkelompok ya. Nah, ini tipenya, tipe bulldozernya. Di bagian blade, ini ada bagian rippernya. Nah, untuk ketentuan lainnya boleh nanti silakan dicari ya. Komponen-komponen lainnya. Ini saya hanya menjelaskan blade dan ripper. Nah, ada yang namanya yang tunggal ya. Jadi ada namanya tunggal blade-nya tipenya tunggal. Jadi dia hanya ada satu ini aja, yang di sini yang nggak ada. Tapi posisi ukurannya besar. Jadi walaupun dia satu tapi ukurannya besar. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk membongkar ya, atau memecahkan batu-batu yang keras. Batu-batu besar yang keras yang kita bisa pakai yang tunggal ini. Oke, nah lanjut. Nah, ini hal-hal penting ya. Jadi bulldozer itu tidak boleh ada kelandaian yang lebih dari 45 derajat ya. Kemudian bulldozer ini dapat tergelincir ya bila berada di atas timbunan baru pada daerah kemiringan ya. Kemudian slip tracknya akibat berat yang melampaui batas akan mengakibatkan trek sebelahnya menurun ya. Kemudian akan menambah kemiringan dari si traktornya ya. Jadi di tahap yang pertama tadi kita harus menyediakan tempat ya, menyediakan tempat untuk alat beratnya tadi bisa bekerja. Ya, jangan sampai ini kita harus perhatikan, karena dozernya tadi tidak boleh kemiringannya tidak boleh lebih dari 45, dia bisa jatuh ya, bisa miring ya. Jadi si blade-nya bulldozernya. Nah, kemudian ada loader. Ya, loader ini dia akan membuat galian
hasil galian masuk ke dump truck. Ya, ini sangat berguna pada saat proses clearing. Ya, jadi prinsip kerjanya itu adalah ada gerakan pada bucketnya. Ya, yang di sini bucketnya, yang kemudian dia akan dan bagaimana cara si loader tadi itu membawa muatan dan baru nanti akan dipindahkan ke alat angkut lainnya. Ya, nah loader ini kita bagi ada dua jenisnya ya. Jadi ada namanya crawler, ada yang satu lagi wheel. Nah, bedanya di mana? Bedanya di kakinya ini. Ya, crawler ini dia apa ini? Digunakan untuk medan yang berat. Ya, kemudian kondisi permukaannya tidak rata. Ya, kemudian karena ditunjang oleh roda berantai, maka kecepatannya rendah. Jadi kalau kita bandingkan antara yang wheel sama yang crawler karena dari segi kecepatan, yang crawler ini lebih rendah. Ya, kemudian ini kemungkinan slipnya sangat kecil ya, karena bidang kontak dengan tanahnya ini besar. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya gambar si crawler loadernya. Kemudian yang wheel, nah wheelnya dia pakai roda karet. Sini ya, jadi dia masukkan material tadi masuk dalam bucketnya baru dipindahkan ke loadernya. Ke loader ke apa namanya dump trucknya. Nah ini bagian depannya karet ya, bisa digunakan untuk memindahkan. Nah ini ada radius beloknya ya, bisa 40 derajat. Kemudian manuvernya lebih baik dibandingkan crawler. Ya hanya mampu bekerja di permukaan tanah yang kering. Kenapa? Tadi dari segi rodanya ya. Kalau yang crawler tadi bisa pas slipnya kecil ya. Nah, kemudian ada dump trucks. Ya, dump truck ini kalau mengangkut material ya. Jadi dump truck ini juga dibagi-bagi lagi tipenya. Ya, jadi ada yang dari berdasarkan cara pengosongannya seperti apa ya, kemudian dari segi muatan. Nah, kalau cara pengosongan ya rear itu berarti cara pengosongan yang dari belakang, cara pengosongan materialnya. Dan ada yang bottom, berarti dari bawah, cara pengosongan dari bawah ya. Kemudian muatan, ya itu muatannya ada yang namanya truk besar dan truk yang kecil. Nah, kalau yang rear tadi itu cocok bisa kita gunakan untuk mengangkut berbagai macam material. Ya. Biasanya digunakan bila materialnya mudah bergerak dan berukuran besar. Nah, kalau bottom ini dia pengosongannya di bawah, ya muatannya melalui lalu apalagi. Nah, ini dari muatan ya, truk besar, truk kecil, ada masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nah, ini yang dump truck ya, kalau yang on road. Ya. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Nih. Ya, biasanya untuk daerah apa? Biasa digunakan yang ini, tipe yang ini. Pertambangan ya, Bu? Ya, jadi bisa untuk di daerah pertambangan ya. Truk yang besar. Dan truk yang besar. Nah, ini kalau ada yang pulang ke Lahat, ya ada kemarin ini, ada tuh yang truk yang besar, yang satu benda itu, satu mobil itu menutupi seluruh badan jalan. Ya, nah, ini yang kalau misalnya dia keluar dari badan jalan, padahal kan kalau on road itu sudah kita batasin ya, makanya yang seperti ini yang boleh untuk di jalan. Kalau ukuran sudah sebesar tadi, rusak dari perkerasan kita.
Selanjutnya ada scraper. Scraper itu apa? Scraper. Ya, jadi ini scraper. Ya, dia fungsinya adalah menggaruk, mengangkut dan menabur tanah hasil penggarukan. Ya, nah, ini ya, jadi jenis scraper ada yang pawl, ya, ada yang motor, ada yang self loading. Nah, ya kalau taw ini dia tidak bermesin. Kalau motor scraper ya ada mesinnya. Ya, ada mesin ganda atau frontnya, ya, dan juga ada relnya, mesinnya, tipe mesinnya. Nah, kemudian ada ekskavator, ya, backhoe. Ini ada yang wheel, ada yang crawler, ya, tergantung dari ininya, tipe rodanya. Ya, ada lagi namanya motor graders. Ini ya, motor graders ini adalah biasanya digunakan untuk membentuk jalan. Ya, fungsinya adalah meratakan permukaan tanah, merawat jalan, dan juga proses pengelepasan tanah, ya, atau juga bisa digunakan untuk menyebarkan material ringan saat proses pekerjaan konstruksi. Nah, motor grader ini punya 3 roda, bagian as depan, ya, as tengah, dan belakang. Nah, untuk mesinnya itu berada di atasnya di sini. Ini bagian rodanya, ya. Nah, ini turun. Nah, ini ya komponennya, ya. Jadi ini saya masukkan beberapa komponen, ya, dari motor grader. Ini masih banyak lagi. Komponennya ada yang front blade, ya, hasil penaburan atau spreading, dan scariver untuk menggali tanah, ya. Kemudian rail mounted reaper ini kalau misalkan scarivernya nggak bisa kita gunakan, ya, atau materialnya tidak bisa digunakan pakai alat yang ini, atau bisa gunakan untuk menggali batu, ya. Ini contoh gambar motor grader. Kemudian ini jenis-jenisnya. Nah, ini jenisnya juga ada banyak, ya. Straight, ya, dia paling sederhana, ya, tapi cara pengoperasiannya tidak luas. Kemudian articulated, nah ini lebih luas dibandingkan yang pertama tadi. Kemudian ada yang crab. Nah, crab ini hampir sama dengan si articulated, namun roda bagian belakang dapat berotasi sendiri, ya, sehingga memungkinkan dia untuk melakukan gerakan yang lebih bervariasi. Ini ya, ada yang straight, ada yang articulated, ya, ada yang crab. Nah, roda bagian belakang ini yang bisa berotasi sendiri-sendiri. Oke, kemudian ada compactor. Ya, compactor atau pemadat. Ya, atau kita pakai biasanya suka namanya roller. Ya. Nah, jadi ini yang compactor ini, ya, ada yang bentuknya seperti sheep, ya, kambing, atau dinamakan sheep foot. Ya, jadi untuk pemadatan tanah kita bisa pakai yang sheep foot ini atau drum roller. Oke, ya, ini sheep foot, ya. Nah, jenis compactornya, ya, ini tadi ada 4, ya. Ada yang penggilas besi, ada kaki kambing, ya, gantung dari ininya, tipe penggilas di bagian depannya. Ya, ada penggilas roda ban angin, ya, ada yang dari penggilas getar, ya, vibrator, compactor. Nah, untuk ke semua jenisnya ini, ya, nah ini ada perbandingan tipe dari compactor dan juga tipe tanah apa saja yang bisa digunakan oleh tipe-tipe ini. Ya, ini kemudian efek maksimal terhadap tanahnya, kemudian bagaimana kepadatannya, ya. Kalau yang vibrator dia seragam, seafood dia mendekati seragam. Nah, ini berat maksimum dari alatnya. Oke. Nah, jadi
Saya cuma bisa sampai jam 3 ya, 3 menit lagi. Nah, ini saya mau jelaskan dulu tentang tugas. Ya, saya kasih tugas lagi. Tugasnya ini kumpulnya di minggu depan. Minggu depan, minggu depan lah ya. Nah, ini tadi ada bagaimana cara buat ringkasan ya. Bagaimana cara penanganan pada saat pelaksanaan jalan pada daerah yang rawa. Ya, kemudian kita ini tentang alat berat ya, buat ringkasan dari alat berat ini ya. Komponennya seperti apa. Tadi kan sudah saya jelaskan, tapi nggak lengkap. Ya, saya hanya menjelaskan sedikit tentang yang alat beratnya. Nah, kemudian bagaimana produktivitas? Apa saja faktor yang akan mempengaruhi produktivitas dari si alat beratnya tadi? Ya, ini ada bulldozer reverse dan sebagainya ini ya. Nah, ini tugas kelompoknya untuk 3 orang. Mau 3 apa samakan aja kayak kemarin 2? Bertiga boleh, Bu. Bertiga boleh. Oke. Jadi ini tolong dikerjakan minggu depan kita kumpul. Nah, nanti kalaupun kuliah ke terakhir kan UTS ya. UTS-nya itu antara 2 ya. Kalau misalkan tugasnya sudah bagus semua ya, kuliah kelima saya tiadakan UTS-nya. Ya, jadi UTS-nya saya ambil dari nilai-nilai tugas. Tapi kalau nilai tugasnya banyak yang kurang ya, atau banyak yang tidak ngumpul, nah kita tetap adakan ujian yang kelimanya. Yang kelimanya offline, offline atau online? Ya, jadi kita lihat lagi ya. Nah, ini nah, tentang tugas tentang alat berat, ya ini saya nggak minta seluruhnya ya. Jadi tinggal dipilih saja alat beratnya yang mana ya. Tapi yang Indralaya ada berapa mahasiswa? Kata Sekitar 40-an, Bu. 40-an. 40-an kalau dibagi 3 itu berapa ini? Apa namanya? Berapa kelompok kalau dibagi 3? Kurang lebih 13. Soalnya 40 lebih, Bu. Oh, 40 lebih. Oh, ya 42 ya. Nah, tinggal dibagi 3 ya. Oke, tinggal dibagi 3. Berapa? 42 dibagi 3 ya. Oke, nah jadi tapi untuk alat beratnya kan saya suruh pilih 1 ya. Ini ada cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti kalau ada 14 kelompok atau ada 13 kelompok, berarti hanya 2 untuk bulldozer berarti hanya 2 kelompok. Ya, bulldozer hanya 2 kelompok, dan masing-masing kelompok walaupun jenis alat berat yang diambilnya sama, yaitu tidak boleh sama makalahnya apa isinya, itu nggak boleh sama. Tipe jenis alat berat yang dibahas boleh sama, tapi untuk 2 kelompok ya, tapi isinya nggak boleh sama. Dalam artian jangan copy paste saja antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Ya. Oke, ini udah jam 3. Mohon maaf, saya cuma bisa ngajar sampai sini, nggak bisa sampai 3:30 ya. Jadi untuk materinya, insya Allah nanti saya berikan di e-learning. Yang kemarin WA saya minta materi, mohon maaf saya belum sempat upload di e-learning ya. Nanti sekalian materi yang ini sama materi yang kemarin. Oke, peace, I'll redo. Oke, saya tutup kelasnya dulu untuk hari ini ya. Ketemu lagi di minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.